Baik, mahasiswa semuanya, selamat datang di kelas Rekayasa Pondasi 1. Ya, pertemuan kali ini saya tujuannya ingin mereview ya hasil eh, pembelajaran yang sudah diberikan lewat Sepada, oleh PowerPoint atau PPT yang sudah saya berikan di Sepada sebelum persiapan menghadapi UTS Rekayasa Pondasi 1. Nah, di sini kita review Rekayasa Pondasi 1 ini memang menekankan bagaimana kemampuan kita dalam menganalisis dan merencanakan pondasi. Untuk Rekayasa Pondasi 1 memang ditekankan untuk pondasi dangkal dulu. Jadi bagaimana kita merencanakan suatu pondasi dangkal ya. Nah, untuk Rekayasa Pondasi 1 sebelum UTS itu pembahasannya mengenai Rekayasa Pondasi 1 analisis dan desain pondasi dangkal. Kemudian nanti setelah UTS kita akan bahas bagaimana mendesain dan menganalisis kekuatan dinding penahan tanah dan konsep-konsep tekanan tanah ya dalam lereng atau yang akan direncanakan untuk dibuatkan dinding penahan tanahnya. Kemudian nah ini sebelum UTS menurut saya tujuannya ingin membahas beberapa bagian yang perlu ditekankan, materi-materi yang mungkin muncul nanti di pertanyaan atau persoalan dalam UTS ya. Nah, pertama sebelumnya kita sudah mendapat sudah melihat ya materi-materi seperti dasar-dasar rekayasa pondasi itu apa ya, mengapa kita penting memahami desain dan analisis daya dukung pondasi. Nah, mengapa kita penting pondasi ini didesain, karena itu tidak dalam struktur secara keseluruhan ya. Struktur teknik sipil ini terdiri dari struktur atas dan struktur bawah. Nah, untuk geoteknik ini kita tekankan di struktur bawah. Nah, ini tidak bisa dipisahkan ya. Jadi dalam struktur secara utuh, desain atau perencanaan pondasi yang baik akan membuat struktur yang baik juga gitu ya secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan walaupun strukturnya sangat mentereng, keren, tapi ketika pondasinya direncanakan dengan tidak semestinya, maka yang akan terjadi adalah kesia-siaan. Misalkan ternyata perencanaan pondasinya tidak sesuai dengan beban yang ada di struktur atasnya, sehingga terjadi kegagalan struktur secara keseluruhan. Oke, jadi pertama tadi ya, jadi bahasan pertama kita tuh sebelumnya itu yaitu tentang bagaimana pentingnya pondasi dalam desain struktur secara keseluruhan. Jadi kita harus mempertimbangkan dulu beban-beban yang bekerja di atasnya gitu ya. Kemudian baru kita bisa tahapan mendesain pondasi. Selain itu kita juga harus mengenal lingkungan atau tanah yang akan ditempatkan pondasi tersebut gitu. Jadi harus tahu tanahnya seperti apa, parameter yang dimiliki tanahnya bagaimana. Nah, itu penting dalam desain dan perencanaan pondasi. Nah, dari situ kita sebelumnya sudah pernah membahas tentang geotechnical properties tanah ini ya. Jadi ini
tahapan awal dalam perencanaan pondasi itu ya kita harus tahu dulu sifat-sifat tanah yang akan menjadi tempat pondasi berdiam atau nanti pondasi ditempatkan. Nah, ini sebenarnya merupakan review bahasan sifat-sifat geoteknik tanah ini, bahasan mekanika tanah ya, baik 1 maupun 2. Jadi kalau rekayasa pondasi 1 prasyaratnya adalah setelah mengikuti perkuliahan mekanika 1 dan 2. Nah, dari situ di sini bisa di review saja gitu ya, jadi sebagai bagian dari tahap awal dalam perencanaan pondasi itu kita harus tahu dulu parameter-parameter tanah yang dimiliki, baik itu sifat tanahnya, klasifikasi tanahnya, termasuk tanah apa gitu ya, ukuran tanahnya. Di sini ada lebih jauh lagi, ada void ratio, porositas, kadar air, berat isi, dan ini adalah parameter-parameter tanah yang diperlukan ketika mendesain pondasi. Kemudian ada juga berapa sudut gesernya gitu ya untuk tanah tersebut. Kemudian yang bisa sebagai parameter kekuatan tanah ya. Dan ini bagian tentang sifat-sifat geoteknikal tanah. Kemudian lanjut ke penekanan pengertian daya dukung pondasi. Jadi ya di sini nih PPT berikutnya mengenai daya dukung pondasi. Jadi kalian bisa sudah baca bahwa parameter penting dalam daya dukung itu pertama parameter tanahnya. Jadi parameter tanah seperti apa, jenis tanahnya apa, kalau lempung parameter apa aja yang dibutuhkan, kalau pasir parameter apa saja yang dibutuhkan. Nah, di sini ada berat isi ya, ada kohesi untuk lempung, kemudian ada sudut geser untuk pasir. Itu yang yang berpengaruh dalam parameter-parameter tanah tergantung jenis tanahnya. Terus dari situ kita melihat formula untuk menghitung kapasitas daya dukung. Nah, ini sudah diberikan oleh Terzaghi ya. Terzaghi ini dikenal sebagai bapaknya geoteknik ya in the world gitu ya. Nah, ini sudah sering dipakai formulanya dalam menganalisis daya dukung pondasi. Nah, ini dari Terzaghi ini ada beberapa formula bergantung pada jenis atau bentuk pondasi yang digunakan gitu ya. Misalkan ada pondasi lajur atau strip footing. Nah, ini formula yang diberikannya ini seperti ini. Kemudian di situ yang harus diketahui apa saja dalam mendesain pondasi itu, yaitu parameter tanahnya, kohesi, unit weight, kemudian sudut geser ya. Nah, di sini ada dalam Terzaghi ini ada bearing capacity factor yang harus dicari. Nah, ini berdasarkan nilai sudut gesernya. Terzaghi sudah memberikan tabel ya untuk nilai bearing capacity factornya. Jadi kalau misalkan diketahui sudut gesernya berapa, tinggal dicari bearing capacity factor untuk perhitungan analisis daya dukung dari Terzaghi. Kemudian bentuk pondasinya masing-masing memiliki formula yang berbeda, ada square, ada circular. Nah, kemudian ini tinggal diterapkan saja aplikasi formulanya. Jadi kalau untuk menghitung analisis daya dukung berarti biasanya dimensinya sudah diketahui,
Dari situ kita hitung berapa daya dukung ultimate-nya gitu ya, dari dimensi yang diberikan gitu ya. Fondasi misalkan bentuknya square, dimensinya B kali B gitu ya. Nah itu B dari sini adalah dimensi fondasi gitu. Kalau misalnya strip foundation berarti lebarnya berapa, dia melajur per 1 meter panjang. Kalau sirkuler berarti diameternya berapa. Nah dari situ dapat daya dukung ultimate. Tapi yang diberikan ke desain di lapangan itu adalah daya dukung izin. Jadi daya dukung izin ini adalah daya dukung ultimate dibagi safety factor. Nah ini penting safety factor ini. Mengapa? Jadi ketika kita mendesain fondasi, nah kita harus mempertimbangkan safety factor yang diberikan. Jadi ketika kita punya beban di lapangan misalkan A, maka harus dalam desainnya harus dikali safety faktornya. Mengapa demikian? Jadi kalau misalnya kita buat safety faktornya 1 gitu ya, tidak dikali safety faktor, itu artinya desain kita desain yang sangat kritis. Kenapa begitu? Ketika desain kita memakai beban yang kritis, beban dari tampak dikalikan safety factor, maka suatu saat misalkan si bangunan tersebut mencapai beban kritis tersebut, kita si struktur bawahnya atau pondasinya tidak memiliki kekuatan cadangan. Nah, itu safety factor itu seperti dianggap sebagai kekuatan cadangan ketika misalkan beban yang terjadi di lapangan mencapai beban kritisnya. Makanya penting ketika mendesain itu menggunakan safety factor. Nah, jadi ketika menghitung analisis fondasi, misalkan berdasarkan dimensi sekian didapat ultimate-nya, nah maka labelnya adalah ultimate dibagi safety factor. Nah, safety factor di fondasi itu ada beberapa nilai yang digunakan, bisa 2, 2,5 atau 3 ya. Biasanya diambil antara 2,5 sampai 3. Bisa juga sampai 4 ya, tergantung, itu bisa sangat aman. Nah, ini beberapa daya dukung ya, daya dukung berdasarkan terzagi analisisnya. Kemudian nah kalau desain bagaimana? Kalau desain itu kita belum mendapatkan ukuran dimensi fondasi yang diinginkan. Jadi kalau rencana itu artinya kita sudah punya data beban ya untuk fondasi ini, data bebannya, data tanahnya kita sudah punya. Nah, kita ingin berapa fondasi atau dimensi fondasi berapa yang diperlukan untuk menahan beban tersebut. Jadi dibalik. Jadi dimensinya belum diketahui, tapi ultimate atau key allowable-nya sudah diketahui. Nah, biasanya beban yang bekerja di lapangan itu dianggap sebagai key allowable-nya. Key allowable-nya itu ketika mau diterapkan untuk merencanakan fondasi, maka harus dikali dengan safety faktor sehingga dimensi yang yang dihasilkan itu sudah mempertimbangkan safety faktor yang digunakan ya. Nah, ini beberapa tugas kuis sebelumnya yang sudah diberikan. Kemudian selain terzagi, analisis daya dukung fondasi juga
bisa menggunakan Meyerhof ya. Nah, Meyerhof ini memang lebih detail karena dia ada pengali faktor bentuk, faktor kedalaman, dan faktor inklinasi. Jadi dia perumusannya lebih detail. Di sini untuk nilai-nilai bearing capacity faktornya sudah ada. Jadi kalau misalkan sudut gesernya sudah diketahui, maka tinggal dicari NC, NQ sama N gamanya ya. Kemudian nah ini untuk faktor daya dukung dari Meyerhof. Nah ini tinggal diterapkan ya, rumus-rumus misalkan kalau sudah diketahui dimensinya dan panjang pondasi dan atau diameter gitu ya, terus kedalaman pondasi sudah diketahui, tinggal dimasukkan ya nilai FQR, FQS, F gamma S ini berdasarkan safe. Kemudian ada kedalaman, ada inkli. Nah, si Meyerhof sudah memberikan perumusannya, jadi tinggal diterapkan aja. Ini tadi ya beberapa nilai faktor safety yang digunakan dalam struktur pondasi di lapangan. Nah ini seperti retaining walls tuh biasanya safety faktornya adalah 3. Untuk buildings itu 2,5 sampai 3,5 ya. Nah ini contoh persoalan daya dukung pondasi bisa menggunakan Terzaghi maupun Meyerhof ya. Nah, tinggal diterapkan nilai nilai daya dukungnya. Nah ini contoh kasus yang sudah diberikan. Misalkan ini ada kasus katanya daya dukung misalnya kita menemui kasus runtuhnya bangunan ya, ada silo diameternya 6, kemudian tingginya 21 meter, dibangun di atas tanah lempung lunak, dan di situ ada hasil penyelidikan tanah. Kemudian ada hasil field fancier test ya. Tiba-tiba silonya berguling dan sampai keruntuhannya sampai kedalaman 7 meter di bawah permukaan garis keruntuhannya ya, menyebar sampai kedalaman 7 meter. Nah hasil investigasi disebutkan bahwa beban untuk pondasi ini diperkirakan 160. Kemudian ada nilai plasticitas indeksnya, kemudian ada CU ya, kohesinya diketahui, kemudian untuk kedalaman dari 0,6 sampai 7 meter, kemudian dimensinya diketahui dan kedalaman pondasinya diketahui. Dari sini kita dihitung daya dukungnya, ternyata berdasarkan daya dukung Meyerhof ya, hasilnya adalah ini, daya dukungnya adalah QU-nya adalah 181,8 gitu ya. Nah ternyata safety factor yang digunakan berdasarkan perbandingan QU dan KL yang bekerja di lapangan itu hasilnya 1,14. Nah itu lebih kecil dari safety factor yang disyaratkan, yaitu 2, harus di atas 2,5 atau sampai 3 ya. Nah ini jadi itulah akibat keruntuhan yang terjadi, itu desain pondasinya tidak memenuhi syarat di safety factor. Kemudian ini ada tugas ya, jadi beberapa yang harus
kerjakan menggunakan persamaan Meyerhof. Oke, setelah itu ke penurunan pondasi. Jadi di situ nanti ada penurunan pondasi. Nah, penurunan pondasi dangkal ini kita jadi di pertama tahapan awalnya memperhitungkan pertambahan tegangan dulu ya. Jadi pertambahan tegangannya akibat beban pondasi atau akibat pondasi, bentuk pondasi di atasnya. Jadi kalau misalkan ada beban merata nih, dianggap pondasinya memiliki dengan beban merata sekian, maka perhitungan pertambahan tegangannya bisa dilakukan menggunakan formula yang ada ini ya. Nah, tinggal dilihat. Nah, misalkan ini nih tambahan tegangan untuk yang bentuknya persegi, rumusnya ini ya, ada rumusnya. Kemudian kalau menggunakan ada faktor pengaruh, misalkan saja pertambahan tegangannya Q0 kali IC, jadi tergantung bentuk yang digunakan. Jadi hitung dulu M-nya, hitung dulu N-nya, nanti lihat di tabel ya, di tabel nilai variasi influence value atau influence value I untuk nilai M dan N yang diketahui. Nah, di sini tinggal dikalikan, nanti dapat pertambahan tegangannya sekian. Kemudian ada metode 2:1 gitu ya. Jadi kalau misalkan pondasinya bentuk dangkal dengan DF ya, kemudian ada Q0, maka pertambahan tegangan di kedalaman Z bisa kita hitung seperti ini. Nah, ini pertambahan tegangan rata-rata karena beban persegi ya, bisa menggunakan ini. Ini ada grafiknya, diketahui dihitung dulu M2 dan N2-nya. Nah, ini nanti kalau M2-nya diketahui, nanti IA-nya didapat ya. N2-nya ini M2 dan N2 diketahui, tinggal diplotkan di grafik dapat IA gitu ya. Nah, ini contoh ya. Contoh nih, ada sudah diberikan contohnya untuk persegi gitu ya. Q0-nya 150, ukurannya 2,5 kali 3,5. 2,5 meter kali 3,5 meter. Nah, solusinya dihitung dulu ya. B1-nya berapa, B2-nya berapa gitu ya. Nah, kalau dia di tengah-tengah, di pusat, berarti kan B1 sama B2 sama ya gitu. Kemudian M-nya dihitung, N-nya dihitung, dari situ dengan M sekian, N sekian didapat I dari grafik tadi ya, dapat I 0,038, maka pertambahan tegangannya dapat 19,68. Atau solusi lain misalnya menggunakan yang M1 dan N1 tadi, pakai IC, nilai IC ya, dari sini dapat 19,65. Jadi begitu ya. Jadi kira-kira bahan untuk sebelum UTS gitu ya, bahan-bahan materi yang mau diberikan itu gambaran besarnya seperti ini. Kemudian ada alternate metode ya, maksudnya metode lain yang bisa digunakan dalam menghitung daya dukung pondasi di lapisan pasir sama lempung ya. Nah, ini saya berdasarkan NSPT ya.
Oke, begitu kira-kira yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, pelajari bahan-bahan materi yang sudah diberikan di Spada. Nah, ini merupakan bagian dari mungkin ada beberapa bagian yang muncul nanti di problem UTS ya. Nah, ini diberikan contoh kalau kita menggunakan Skempton metode ya. Ini udah ada contohnya, tinggal dilihat gitu. Oke, demikian ya. Jadi review perkuliahan sebelum UTS. Jadi semoga UTS-nya berjalan dengan lancar. Nanti untuk teknis pelaksanaan UTS nanti saya umumkan di Spada ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.